Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada Jumat berkah ini kita akan coba mengulas hal yang mungkin banyak orang lupa atau bahkan kita juga kurang tertarik, tapi ini penting. Nanti hubungannya dengan beragam isu wacana yang kemudian menguras energi, tapi belum tentu itu memberi dampak positif bagi perbaikan bangsa dan negara. Saya ambil ini dari buku karya Dr. Syamsuddin Arif, yaitu Orientalis dan Diabolisme Pemikiran. Di dalam ini, pada halaman 204 ada tema tentang dari mana kita mengetahui. Nah, ternyata apakah sebuah atau sesuatu itu penting bagi manusia, apakah sesuatu itu berharga atau tidak bagi manusia, itu ditentukan atau alat penentunya adalah ilmu. Dan bagaimana kita mendapat ilmu? Nah, ini dijelaskan oleh beliau bahwa kita perlu mengetahui bahwa bagaimana kita mengetahui, yaitu how is knowledge possible. Pertama beliau mengatakan adalah melalui 3 sumber, ya, yaitu persepsi indera, proses akal, dan intuisi. Kemudian informasi yang benar atau khobar sodik, yaitu Al-Quran. 3 hal itu di dalam Islam didasari pada sebuah ayat yang berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi memang setiap manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Dan untuk bisa mengetahui, maka manusia harus mendayagunakan penglihatan, pendengaran, dan hatinya dengan sebaik-baiknya agar mengerti apa dibalik sesuatu yang ada, apa dibalik setiap nikmat yang dirasakan, dan bahkan apa dibalik diri kita ini sendiri. Dan tentu saja, kalau kita mau menggunakan logika paling canggih, kita tidak mungkin mengatakan bahwa hadirnya diri kita itu karena kebetulan, atau proses lahirnya seseorang di muka bumi itu hanya karena ada kerjasama yang baik, kata Kiai Haji Zainuddin MZ, antara ayah dan ibu. Sebab dalam kenyataannya tidak semua pasangan suami istri itu diberikan karunia seorang keturunan atau anak yang banyak. Demikian juga banyak orang yang menghendaki anaknya laki-laki atau perempuan, tetapi kemudian Allah berikan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dalam realitas hidup ini, termasuk diri kita, lahir di mana, anak siapa, menyandang suku apa, itu adalah seutuhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak satu pun ada otoritas yang bisa masuk ke ruang di mana Tuhan, ya, telah menetapkan kehendak dan segala apa yang menjadi ketentuan dan ketetapannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kita harus mendayagunakan akal, ya, kemudian pendengaran atau indera ini, penglihatan dan hati dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka kita akan sangat mungkin terjebak pada hal-hal yang tidak perlu, tidak penting, dan tentu saja tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan. Nah, saya ingin langsung masuk kepada ruang-ruang di mana hari ini Indonesia dipenuhi oleh banyak isu dan wacana. Contoh, isu radikalisme. Kata ini apakah ada di dalam realitas masyarakat kita? Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, toleran, dan sebagainya. Apakah isu ini adalah sebuah hal yang memang ada di tengah-tengah masyarakat? Apakah isu ini adalah hal atau sesuatu yang katakan diciptakan untuk sebuah kepentingan tertentu? Kita tidak mengetahui, tapi dengan cara kita melakukan proses-proses untuk mengetahui lewat riset, penelitian, pengkajian, dan sebagainya, saya pikir ini nanti akan terbuka apa sebenarnya radikalisme itu. Termasuk di dalamnya adalah istilah intoleransi. Seolah-olah bangsa Indonesia tidak pernah bisa menerapkan atau memahami tentang toleransi. Padahal dalam realitanya kita ketahui banyak, ya, saya juga punya teman-teman yang dia beragama Islam, kemudian temannya adalah beragama lain.
Saya sendiri juga waktu SMA punya teman-teman dari berbagai macam suku dan agamanya berbeda. Kita tidak pernah bertengkar soal agama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh jadi isu toleransi adalah sebuah isu yang diciptakan karena tidak berangkat dari realitas, atau satu realitas yang mungkin di sana ada kasus intoleransi tapi kemudian digeneralisir sehingga menjadi sebuah kehebohan nasional. Dengan demikian maka sahabat kalian yang berbahagia, untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan supaya diri kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara secara lebih utuh, maka kemampuan kita untuk mengetahui harus terus-menerus kita asah. Dan bagaimana caranya? Ilmu-ilmu modern itu juga telah memberikan jalannya. Ilmu-ilmu di dalam Islam itu jauh lebih canggih lagi, lebih ketat lagi, dan tentu saja itulah yang menginspirasi seluruh peradaban dunia dengan segala macam produk keilmuannya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu sehingga keberadaan kita membawa manfaat luas bagi kehidupan umat, bangsa, dan negara. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.